Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-mustami'un rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Mudibat TV yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan, ya sebagaimana yang kita tahu, adalah bulan di mana Allah memberikan banyak keberkahan dan pengampunan untuk umat manusia. Namun, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan baik, dengan keberkahan dan pengampunan dari Allah tadi? Suatu misal kita contohkan, ternyata di bulan Ramadan ini ada peningkatan yang luar biasa. Ya, penjual makanan dadakan, ramainya delivery food, itu semuanya semakin meningkat omsetnya. Kemudian juga kita tahu gaya hidup orang yang berpuasa pada umumnya. Mereka itu cenderung akan lapar mata dan lapar akan keinginan. Jadi ada selalu keinginan untuk menambah dan menambah lagi apa yang tertunda di waktu paginya mereka berpuasa. Kemudian dari situ kita juga melihat ternyata di bulan Ramadan meninggalkan efek yang cukup lumayan buat sampah makanan yang ada di sekitar kita. Dan yang dari itu semuanya adalah pertanyaannya, sejauh mana keberkahan dari rizki yang kita peroleh, dari rizki yang kita konsumsi, dan sejauh mana keberkahan yang kita belanjakan di jalan Allah dari rezeki yang apa yang kita dapatkan. Dari sini kita membaca sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat Al-Asraf. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah menyebutkan, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai sekalian anak Adam, ambillah segenap perhiasan kalian ketika tiap kali kalian akan memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah yang cukup dan janganlah berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ada dua hikmah. Yang pertama, yaitu yang pertama adalah Allah membebaskan kita untuk memilih makanan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, hikmah yang kedua, Allah membatasi sejauh mana kita tidak berlaku israf dan tabdzir. Israf dan tabdzir di sini kita jelaskan adalah tindakan boros atau berlebih-lebihan dengan menggunakan sumber daya alam atau segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berperilaku boros, mereka adalah teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafur. Dan sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhannya mereka ingkar, kufur nikmat. Maka di sini ada dua larangan. Yang pertama adalah perilaku israf, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah perilaku tabdzir, yaitu menyisakan makanan atau apapun. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sifat pemborosan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah menyebutkan tadi sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu, orang-orang berlaku mubadzir itu adalah teman setan. Di sini ada isim jamak. Allah menyebutkan orang yang mubadzir itu banyak dialami oleh banyak di antara manusia. Nah, contoh-contoh perilaku boros yang kita temukan di dalam bulan Ramadan, para hadirin pemirsa Mudibat TV. Yang pertama adalah membeli makanan yang berlebihan, ataupun menggunakan listrik yang tidak efisien, atau bahkan menggunakan air wudhu secara berlebihan. Ini semuanya prinsipnya adalah sesuatu pemborosan. Yang kedua, jenis pemborosan yang kedua adalah belanja kebutuhan sekunder berlebih.
Kita punya sepatu, kita punya baju, kita punya makanan, tapi tidak pernah terpuaskan. Kita beli baju A, kelihatan bagus, akan menambah lagi baju B, baju C, dan baju C. Itu adalah keinginan manusia. Sepatu pun begitu, makanan pun begitu. Kita menumpuk makanan, kita menumpuk sepatu. Tapi dari itu, mari kita hindari perbuatan yang semacam ini, karena perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang tamak dan cenderung hedon. Yang ketiga adalah kita cermati bahwa di saat puasa, bahwa di antara kita banyak memasak kebutuhan berbuka dan sahur melebihi porsi dari jumlah anggota yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Jika kita memasak, cukupkanlah dengan yang ada di anggota keluarga kita. Manakala masakan itu berlebih dan layak, mari kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, atau mungkin kita hidangkan kepada masjid untuk dihidangkan menu iftar dan menu sahur. Dari situ para jamaah, ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari menghindari sikap israf dan tabdzir. Yang pertama adalah bahwa berbagi makanan layak dengan tetangga ataupun sanak famili kita saat takjil dan sahur itu adalah suatu keniscayaan. Adapun hikmah yang kedua adalah bagaimana kita peka, peduli terhadap kebutuhan tetangga kita, yang mana mereka adalah masyarakat yang prasejahtera, yang kesulitan ekonomi untuk sekedar berbuka dan sahurnya mereka, atau bahkan lebih. Adapun manfaat atau hikmah yang ketiga adalah hendaknya kita tetap hemat dalam belanja dan tentunya boros dalam sedekah. Maksudnya apa? Perbanyak sedekah kita dan tunaikan sesuatu yang wajib dari harta yang kita miliki, yakni berupa kewajiban berzakat. Para hadirin pemirsa Mudibat TV yang dimuliakan oleh Allah, dengan menghindari israf di bulan Ramadan, dengan menghindari tabdzir ini, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Tadi dengan sampah yang kita bisa kurangi tadi dari penggunaan yang tepat, kita dapat memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa sebetulnya yang kita tunggu? Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keinginan sesaat kita, keinginan duniawi, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan bijak dan dengan lebih bertanggung jawab. Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita berdoa dan berusaha agar kita semuanya dapat menjadi lebih baik dalam mengelola keinginan kita, supaya puasa kita tidak hanya memindahkan waktu makan kita, tapi juga dengan adanya puasa tadi kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari keinginan yang sifatnya membawa kita kepada tabdzir dan pemborosan, agar kelestarian lingkungan alam tetap terjaga, agar lingkungan sosial kita tetap terbina dengan baik, dan juga yang paling penting adalah muaranya adalah kesehatan tubuh kita menjadi semakin baik. Dan semoga Allah mengampuni perbuatan israf dan tabdzir yang pernah kita lakukan di suatu masa yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.